masyarakat. Namun penyebaran hoax itu akan semakin menurunkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Ya. Nah, kemudian terhadap berikutnya beberapa dampak utama hoax terhadap proses politik demokrasi, yaitu akan mempengaruhi persepsi keputusan, ya. Contohnya dampak sebuah hoax yang menyudutkan seorang kandidat. Nah, dalam hal ini kandidat itu ada calon wali kota 1 dan calon wali kota 2 yang ada di Kota Magelang ini ya. Kemudian juga dengan tuduhan palsu atau informasi, ya, informasi yang dipelintir bisa menyebabkan kandidat tersebut kehilangan dukungan, meskipun tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang valid. Nah, ini adalah dari hak. Kemudian juga ada polarisasi dan fragmentasi masyarakat. Nah, ini juga akan hoax ini sering kali dibuat untuk memperkuat, ya, narasi yang bersifat memecah belah. Jadi memecah belah antara dari paslon itu, misalnya terkait dengan isu-isu yang sensitif, kemudian juga seperti agama, ras, dan kemudian juga identitas politik. Hal ini dari di mana kelompok-kelompok yang berbeda akan semakin terpisah dan sulit untuk menemukan kesamaannya. Akibatnya dialog politik menjadi lebih sulit dan masyarakat terpecah menjadi kubu-kubu yang sulit untuk dimaknai. Ya, dengan kata lain, hoax itu sendiri sangat berpengaruh luar biasa, Ibu. Iya, ya, sangat berpengaruh. Ya, dengan kondisi ini tentunya dari KPU sendiri ya punya satu cara lah, di mana juga untuk mengantisipasi terjadi hoax itu sendiri, sekalipun tidak bisa lah yang dihilangkan, Ibu ya. Tapi dari mengantisipasi ini pasti ada lah. Yang sudah dilakukan KPU Kota Magelang sendiri seperti apa, Ibu? Selain menurunkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi, ya, salah satu tujuan utama penyebaran hoax itu adalah merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, ya Pak. Kemudian juga nantinya bahwa dari hoax itu akan menyulut ketidakstabilan sosial dan politik. Ya, ini ada beberapa kasus yang sering dapat menyebar luas dengan memicu ketidakstabilan politik dan sosial, termasuk kerusuhan, protes, kemudian juga ada bahan kekerasan hoax yang berisi tuduhan, kemudian juga ada fitnah, penyesatan. Ya, ini adalah salah satunya. Kemudian juga akan menyulut ketidakstabilan sosial dan politiknya tadi ya. Itu adalah merusak dari bagian dampak panjangnya yang akan merusak dari kredibilitas dan tradisional. Baik, Ibu kan di mana Ibu sendiri sebagai divisi hukum dan pengawasan, ya kan? Dari hoax itu sendiri tentunya juga ada dari sisi hukum, tentu juga ada aturannya, Ibu, ya kan? Nah, dari hoax itu sendiri, berita yang tidak benar itu bisa dijelaskan juga, Ibu. Kalau kita mengunggah satu informasi yang nggak benar, itu mungkin ada tindakan seperti apa dari sisi hukum, Ibu? Dari sisi hukum nantinya ada hoax itu akan ada bisa melaporkan, ya, melaporkan nanti adalah yang bagian untuk menanganinya adalah dari kepolisian. Nah, ini adalah berita-berita yang nanti karena berita itu akan palsu, ya, nah itu akan ditangani oleh kepolisian. Ya, mungkin juga bisa dijelaskan juga, Ibu, dari mungkin ini menjadi satu rambu-rambu juga untuk warga Kota Magelang khususnya biar tidak menyebar hoax. Dari penyebaran hoax itu sendiri, kalau dari pidana, Ibu, mungkin bisa diberi gambaran nggak? Kalau pidana nantinya juga sama ya, yang menanganinya adalah dari kepolisian. Kepolisian kalau untuk di pemilu itu ada Gakumdu. Ya, Gakumdu itu ada dari Bawaslu, kemudian juga ada dari kepolisian dan kejaksaan. Ya. Baik. Pengadilan. Oke. Jadi menghadapi tantangan yang kompleks ini, khususnya terkait dengan hoax dan misinformasi, ini tentunya bukan hal yang mudah, Ibu, ya kan? Dan
saya yakin ya seperti tadi saya bilang, tentunya dari KPU sendiri punya satu solusi ya. Apa sih yang yang harus dilakukan dan apa sih yang perlu segera dilakukan? Seperti apa Ibu? Ya, baiklah Pak Din ya. Berkaitan dengan generasi muda yang memiliki peran penting dalam memerangi hoax ya. Terutama karena mereka adalah pengguna aktif teknologi, ya, teknologi dan media sosial. Tempat hoax sering kali menyebar berita. Adapun dalam berita itu misalnya meningkatkan literasi digital di informasi, kemudian juga adanya berita-berita yang kurang mendorong kebijakan ya yang mendukung edukasi anti hoax. Itu ada mengadvokasi kebijakan pendidikan literasi digital, kemudian berpartisipasi dalam diskusi publik. Itu akan nantinya yang dari KPU yang akan disampaikan sendiri. Baik, tentunya kita harapkan bahwa dengan pemilihan ini juga kita berharap bahwa nantinya akan benar-benar bisa menghasilkan satu ya hasil yang memuaskan dengan sesuai apa yang diinginkan masyarakat. Tentunya ini pun juga perlu yang namanya kerja keras dan kita perlu saling bekerja sama untuk mensukseskan pemilu tentunya ya kan. Dan berkaitan dengan hal ini memang ya seperti tadi, di mana seperti apa tema kita ya, hoax versus fakta. Pemilihan muda menentukan nasib bangsa, ya kan? Nah ini. Dan sebelum saya ke Mbak Yelma lagi, masih ada waktu cukup lain Mbak Yelma, ya kan? Kita bakal simak dulu yang bakal kita putar dulu.
103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik sahabat pendengar, masih bersama Dani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua saya di acara Dialog Interaktif bersama KPU Kota Magelang dengan tema Hoax versus Fakta. Pemilih muda menentukan nasib bangsa, ya. Dan Ibu Heni dan Mbak Zilma ini ada satu pertanyaan ini, ya. Pertanyaan dari sahabat pendengar dengan apa tema yang saat ini kita usung, ya. Bentar, ini dari Mbak Fitri dari Metese, ya. Mbak Fitri ini menanyakan bagaimana pemilih muda apa saja yang harus disiapkan dan indikator apa saja agar sebagai pemilih muda dalam menentukan pilihan tidak serampangan atau asal ikut-ikutan. Monggo, Ibu Heni. Iya, terima kasih pada Mbak Fitri, ya. Mbak Fitri yang ada di Metese. Berkaitan dengan pemilih muda. Pemilih muda itu bagaimana agar memilih tidak serampangan. Apa yang harus dipersiapkan? Persiapkannya yaitu Mbak Fitri sudah berumur 17 tahun apa belum? Kemudian kalau belum 16 tahun tapi sudah menikah. Nah, ini sudah boleh menggunakan hak pilihnya, ya. Kemudian yang kedua, dalam saat memilih tidak akan terpengaruh oleh yang lainnya, tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak tidak sesuai dengan peraturan dan ini, ya. Kemudian juga Mbak Fitri rumahnya di Metese nanti sudah terdaftar di dalam DPT. Ini kalau sudah terdaftar di DPT bisa dibuka di DPT online. DPT online di situ akan menunjukkan bahwa sudah terdaftar di dalam DPT. Kemudian pada itu harus syarat yang harus utama, ya, sudah terdaftar di dalam DPT. Kemudian dalam memilihnya biar tidak serampangan, tidak serampangan, ya, tadi yang kedua itu Mbak Fitri harus melihat visi misi calon dan program apa yang akan disampaikan kepada dari pasangan calon. Kemudian juga bisa melihat rekam jejak dari pasangan calon. Di sini ada 2 pasangan calon di Kota Magelang, yaitu pasangan 1 Bapak Aziz dan Pak Yai Mansur. Kemudian yang kedua adalah Bapak Damar dengan Bapak Sriharso. Kemudian juga ada gubernur, karena besok juga gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan itu nanti bisa menggunakan 2 surat suara. Kemudian yang jelas Mbak Fitri punya KTPL, ya, KTPL. Kemudian nanti pada saat memilih membawa KTP dan membawa surat undangan yang sudah didaftar oleh petugas KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Itu sudah rangkaian dari pemilih yang nantinya bisa menggunakan hak pilih dan bagaimana caranya tidak serampangan, tidak serampangan. Dan di sini tentunya akan dia memilih kemudian menggunakan hak pilihnya tidak terpengaruh oleh hoax apapun dengan teman ataupun saudara atau apa, dan itu mungkin juga ada iming-iming, tidak akan terpengaruh, tetapi sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan visi misi calon, sudah mengetahui rekam jejaknya, dan itu akan menjadi pilihan yang akan menentukan pada pemilihan di wali kota dan wakil wali kota Kota Magelang. Baik. Dan kata lain, hal yang sangat-sangat penting untuk diketahui di mana terutama buat pemilih muda itu untuk memilih bisa mengetahui apa visi misinya dan rekam jejaknya, biar memilihnya itu tidak serampangan. Tidak serampangan. Tapi juga jangan aku tak milih sing bagus, apa aku tak milih sing ganteng gitu, enggak. Tapi pilihannya adalah dari yang visi misinya, itu yang penting, programnya, Bu, ya. Rekam jejaknya itu yang nanti akan menjadi pilihannya. Baik. Terima kasih Ibu Eni. Dek Jelma.
ya kan? Ya, Pak. Untuk ini perwakilan pemuda ini ya, yang udah ya. Nah, Mbak Yilma, bagaimana Mbak Yilma sendiri mencari informasi tentang calon dan partai politik sebelum memutuskan untuk memilih? Yang pertama tetap paling utama ya, kita harus mencari tahu dulu terkait rekam jejaknya, Pak. Apalagi kan sekarang juga media sosial sudah berjalan dengan pesat ya. Kita bisa melihat dari jejak digitalnya terlebih dahulu, kayak beliau ini siapa, asal usulnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan juga tak kenal maka tak sayang. Jadi emang sebelum kita memilih pun kita juga harus mengenali dulu siapa sih calon yang akan menjadi kandidat kita, siapa yang esok akan harus kita pilih. Nah, kita harus mengenalnya. Nah, selain itu kita juga harus banyak-banyak untuk membaca berita dan artikel. Jadi kita harus mencari nih sumber-sumber berita terpercaya yang mana memberikan analisis terkait calon-calon kandidat. Jadi di situ yang menghadirkan tentang kandidat itu nantinya seperti apa, kemudian visi misinya seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Heni, visi misi itu emang paling penting, harus kita analisis lebih dalam lagi supaya sebelum kita memilih. Kemudian juga kita sebagai generasi muda kita juga harus melek terkait demokrasi yang sedang berjalan. Nah, seperti besok ketika ada debat dan ada diskusi di publik, kita juga harus mengikuti arusnya juga supaya kita tidak mengalami ketertinggalan juga. Kemudian biasanya kan ini sekarang juga lagi marak-maraknya terkait money politik ya, apalagi kita sebagai generasi muda yang baru terjun di dunia demokrasi, jadi emang itu harus menjadi hal yang diwaspadai juga. Dan mungkin yang paling utama karena kita generasi milenial ya Pak, kita biasanya melihat rekam jejaknya itu dari media sosial. Jadi para kandidat kan pasti memiliki media sosial yang dapat diaksesnya. Dari situlah kita bisa mengetahui seperti apa keseharian dari kandidat tersebut, kemudian apa saja yang telah beliau berikan kepada masyarakat, apa saja kontribusi yang telah dijalankan juga sejauh ini. Jadi kita bisa tahu lewat media sosialnya. Iya, gitu. Jadi sangat-sangat berperan penting dengan ada media sosial itu. Iya. Mengikuti arus zaman teknologi juga, gitu Pak. Mbak Yilma mewakili pemilih muda, ya kan? Nah, Mbak Yilma bagaimana peran media sosial sendiri dalam membentuk pandangan politik anak muda ini? Peran dari media sosial ya. Kalau dari saya pribadi itu jadi jauh lebih bisa tertata juga, karena dengan adanya media sosial akses informasi yang ada itu jauh lebih lengkap, dan juga kita tidak bersusah payah untuk mencari-cari di mana-mana karena sudah ada media sosial juga, supaya kita bisa mengakses informasi untuk yang mana kita juga harus mencari platform-platform yang bisa memberikan akses cepat ke berita dan informasi terkini tentang politik. Nah, selain itu, dengan adanya media sosial pun kita juga bisa berinteraksi dengan para kandidat secara tidak langsung. Misalkan kita bisa bertanya-tanya dari akun-akun Instagram, akun-akun Facebook yang seperti kita bertanya-tanya kepada para kandidat. Kemudian nanti juga di dalam situ kita juga bisa menjadi pemuda yang kritis terkait pemilihan ini. Jadi dengan adanya interaksi kita di media sosial, kita jadi bisa menjadi pemuda yang kritis juga. Jadi kita tidak asal-asalan untuk memilih siapa yang akan kita pilih besok, tapi kita juga berdasarkan informasi-informasi yang telah kita dapat juga. Kemudian dengan adanya media sosial, kita juga bisa terkait opini-opini kan jadi lebih terbuka ya Pak. Kayak kita jadi bisa tahu, oh ini yang seperti ini, yang seperti itu. Jadi kita bisa lebih terbuka juga opini kita terkait kandidat-kandidat yang ada. Dan juga terkadang dengan adanya media sosial kita juga lebih mudah juga Pak untuk mendeteksi kayak mana berita terkait calon yang benar, mana yang tidak. Karena dengan itu kita jadi bisa lebih bisa menyaring juga mana yang harus kita baca, mana harus kita, jadi bisa memilih dan memilah gitu Pak. Oke. Dan kemudahan apa dengan adanya media sosial memang saat ini sangat dirasakan ya kan. Betul. Tapi dari apa informasi di media itu sendiri kan belum tentu semuanya betul. Ini yang perlu kita hati-hatian ya kan. PR kita sebagai generasi muda. Nah, Mbak Yilma, seberapa sering Mbak Yilma sendiri menverifikasi informasi sebelum membagikan kepada orang lain? Tentu itu harus sering-sering ya Pak, karena semakin tinggi
semakin tinggi teknologi yang berarus di sekarang itu juga jadi kita jadi semakin sulit juga mendeteksi mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax gitu. Jadi kita tuh harus sering-sering untuk mencari tahu informasi dari berbagai sumber karena kalau tidak nanti kita akan terjerumus di informasi yang salah. Iya betul. Jadi kita harus melek juga terhadap media sosial walaupun kita sebagai generasi milenial kita tidak boleh tutup mata terkait teknologi yang sudah berkembang juga dan kita juga harus pintar untuk memilih, pintar untuk memilah mana yang benar, mana yang kurang. Apabila yang kurang kita harus mencari tahu lebih dalam. Jadi tidak asal-asalan untuk menyaring gitu. Jadi ibaratnya tuh beras kita disaring terlebih dahulu supaya kita bisa menghasilkan biji beras yang bagus gitu. Jadi tidak semuanya kita ambil secara mentah-mentah, tapi kita juga harus mengolahnya supaya kita tidak salah gitu. Jadi sering kalau untuk verifikasi mana yang benar, mana yang baik itu tetap kita juga harus lakukan ya. Dan untuk sobat pendengar juga jangan lupa juga untuk sering-sering juga untuk mencari informasi yang benar, untuk kita mengulik-ulik lebih dalam lagi terkait informasi yang masuk ke dalam kita. Jadi jangan sampai informasi itu kita dapatkan langsung kita terima begitu saja. Jadi harus ada proses-proses di mana kita meneliti itu apakah itu benar, apakah itu tidak gitu. Oke. Mbak Jelma, memang dari generasi muda sendiri sudah tentunya mengantisipasi lah, ya kan, dengan adanya berita-berita yang ini benar berita yang benar atau yang hoax dan ya, itu memang udah selalu dilakukan oleh generasi muda, ya kan. Nah, dari apa berita-berita atau informasi lewat media ini, Mbak Jelma sendiri merasa cukup mendapatkan edukasi nggak tentang cara mengenali hoax lewat media itu sendiri? Kak itu sebenarnya cukup sudah ya Pak, karena juga tidak hanya dari media sosial saja kita mendapat edukasi, tapi juga dari luar pun kita juga bisa mendapatkan edukasi itu. Tetapi yang tadi saya bilang juga, seiring berkembangnya berita yang tersebar dari berbagai platform yang berbeda-beda di media sosial, jadi itu akan menjadi PR kita juga untuk kita tetap mengulik banyak edukasi juga dari luar platform lain. Jadi ya karena kita juga tidak tahu edukasi mana yang masuk ke dalam kita yang benar, mana yang sebetulnya kurang gitu. Jadi adanya media sosial di sini tuh sebetulnya baik untuk kita, tapi dan itu pun juga menjadi alat yang berharga, tetapi juga perlu diwaspadai dampak negatifnya juga Pak. Walaupun edukasi yang kami sebagai generasi milenial terima itu sebenarnya cukup sudah banyak dan cukup membantu juga, tapi tidak berhenti di situ. Kita harus tetap mencari-cari tahu juga, kita belajar lebih dalam juga gitu. Jadi supaya kita tidak terjerumus ke dalam arus yang salah gitu. Mbak Jelma mewakili generasi muda, ya kan. Untuk yang terakhir Mbak Jelma sebagai closing statement sekaligus ya, apa pesan Mbak Jelma sendiri untuk generasi muda untuk menghadapi kita sudah menghadapi pemilu ini, seperti apa Mbak Jelma? Yang paling utama dan yang utama itu kita sebagai generasi muda, generasi milenial itu jangan sampai kita lalai akan teknologi. Ya, karena teknologi zaman sekarang juga terkadang arusnya tuh ada yang negatif, ada yang positif. Kita harus pintar memilah dan memilih. Karena jangan sampai kita malah gagal untuk menyingkir dari hal-hal yang negatif. Jadi kita harus menjaga diri supaya kita tidak terjerumus ke dalam arus yang salah tersebut. Karena bagaimanapun generasi milenial ini seperti diibaratkan generasi stroberi ya Pak. Jadi yang dari luarnya terlihat kokoh tapi dalamnya gampang lembek. Jadi itu pun kadang kalau kita tidak lembek ya. Kadang kalau kita tidak pintar dalam mengolah informasi-informasi yang masuk ke dalam dari media sosial, kita justru malah kita bakal terseret dari arus-arus yang sebetulnya tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kehidupan kita gitu Pak. Jadi itu tadi untuk kita harus menjadi generasi yang pintar dalam memilah dan memilih. Menjadi generasi yang cerdas ya. Betul, cerdas. Nah, ini yang lebih cerdas bersosmed juga gitu. Karena kita juga hidup di dalam, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa sosial media itu berdampingan juga dengan kita dan
kadang juga media sosial tuh yang selalu kita pegang juga nggak Bu, jadi kita harus pintar juga dalam mengendalikannya. Mengendalikan dan kita kan sekarang lebih cerdas ya. Begitu. Cerdas dalam arti generasi muda akan lebih cerdas memilih dan nantinya menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas. Betul. Okay. Terima kasih Mbak Silma, ya kan? Dan Ibu Heni, iya. KPU sendiri tentunya juga memiliki satu mekanisme khusus untuk di mana bahwa melaporkan dan menindaklanjuti hoax itu sendiri yang beredar, ya kan? Tentunya mempunyai satu mekanisme Ibu dari KPU sendiri. Iya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mekanisme itu nantinya juga kita harus bersama dengan Bawaslu. Dengan Bawaslu yang khususnya kalau Bawaslu itu adalah penindakan, kemudian dengan adanya pelanggaran nanti yang ada mengawasi ada menjadi tupoksinya dari Bawaslu. Kemudian dari KPU sendiri nanti kalau ada laporan itu juga sama, nanti kita akan selalu berkoordinasi baik dengan Bawaslu maupun dengan kepolisian. Karena berkaitan dengan hoax itu juga itu akan ada pelaporannya itu. Oke. Itu ya. Untuk yang terakhir Bu, closing statement ya dari KPU sendiri, harapannya seperti apa keterlibatan masyarakat untuk ikut penyukseskan Pilkada tahun 2024 ini Bu? Oke. Terima kasih untuk dari KPU itu dalam arti bahwa nanti Pilkada 2024 baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Kota Magelang khususnya, gunakanlah hak pilih di tanggal 27 November 2024. Gunakan hak pilihnya, jangan sampai tidak nyoblos ya, ada golput itu jangan, karena satu suara akan menghilangkan menentukan masa depan di pemilihan wali kota dan wakil wali kota 5 tahun yang akan datang. Baik, terima kasih Ibu ya. Sahabat pendengar, ya pemilih muda ini adalah aset berharga tentunya bagi bangsa, ya kan? Dan mereka dapat menjadi agen perubahan yang akan membawa satu daerah atau khususnya kita Indonesia ke arah yang lebih baik tentunya ya. Tapi untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemahaman bagi pemilih muda sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemilu tahun 2024 ya. Baik, sahabat pendengar, demikian tadi dialog kami bersama KPU Kota Magelang dengan tema Hoax versus Fakta, pemilih muda menentukan nasib bangsa. Ya. Baik Ibu Heni, terima kasih. Sama-sama. Mbak Yalma, terima kasih. Semoga dialog kali ini benar-benar bisa membantu masyarakat untuk lebih memahami apa yang harus dilakukan untuk menghadapi satu kebiasaan yang tidak bisa ditampuri dengan adanya hoax tadi, ya kan? Betul sekali. Terima kasih. Selamat sore ya. Jadikan ini satu hal yang positif, biar kita juga akan lebih punya satu pilihan yang akan membuat perubahan Kota Magelang menjadi lebih baik lagi, insyaallah ya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati satu